bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Ketika masih berstatus sebagai pemain sepak bola, Anang Maruf sudah mendapatkan segalanya. Mulai dari trofi juara, bersama klub yang dibelanya di Liga Indonesia. Suatu sebagai pemain timnas Indonesia, dan tentunya popularitas. Berbagai kesuksesan itu sejatinya bisa membuat kehidupannya tetap berjalan baik, setelah memutuskan gantung sepatu pada tahun 2013. Nah, setelah tol lagi merumput dunia yang ia jalani, cukup berbanding terbalik. Ia harus pontang-panting demi menyambung hidup. Hah, kok bisa sih? Mari kita simak tayangan berikut untuk lebih lengkapnya. Terkait transformasi dari Anang Maruf. Jauh sebelum terkenal dan menjadi legenda seperti sekarang, pria 46 tahun ini bisa dibilang sejak kecil sudah lekat dengan Persebaya. Bersama kota pahlawan itu bisa dibilang menjadi batu loncatan besar bagi seorang Anang Maruf. Kalau itu yes angkatan dengan bapak dari Rahmat Irianto, yakni Bejo Sugiantoro yang tak lain mantan bek andalan Persebaya kala itu. Semakin hari skill olah bola yang dimilikinya kian meningkat, bahkan pada era 90-an ia berhasil lolos seleksi program Primavera PSSI, yang dimana memberikan kesempatan talenta muda berbakat Indonesia untuk menimba ilmu di Akademi Klub Serie A yakni SM Doria. Anang Maruf jadi angkatan pertama yang menimba ilmu sepak bola di Saindoria. Selain dirinya ada pula pemain yang masuk angkatan pertama Primavera yakni Kurnia Sandi, Ari Sugiarto, Yentu Mena, Bima Sakti, Sloboda Dedi Umarela Kurniawan Dwi Yulianto, Indrianto Nugroho, serta Asep Dayat. Herd, ada cerita menarik nih, tentang keberadaan para pemain Indonesia di tim yang saat itu dilatih oleh Sven Eriksson. Salah satunya datang dari Anang Maruf. Menurut mantan pemain Persebaya Surabaya itu berkata, jika orang Italia sangat sesuai untuk memanggil nama belakangnya, karenanya nama Maruf kemudian berganti jadi Mario. Nah, menariknya nama itu diucapkan langsung oleh mantan striker Sampdoria Roberto Mancini. Nama Mario jadi panggilan Anang, oleh ex-pelatih Manchester City itu, usai laga persahabatan melawan Hong Kong. Wah, ada-ada aja ya. Harus potong kambing diganti nama orang. Sepulangnya menimba ilmu di Italia selama 2 tahun. Oh, ia kembali ke tanah air berseragam hijau Persebaya Surabaya pada 1994 hingga 1999. Dengan catatan lebih dari 100 pertandingan serta mengemas 17 gol. Pencapaian tertingginya bersama klub idola para bonek ini, ketika Surabaya menjadi juara Liga Indonesia tahun 1997. Walaupun sejak kecil membela Panji Persebaya Surabaya, tapi karir sepak bola seorang Anang Maruf tidak layak habiskan bersama klub berjuluk Bajul Ijo itu saja. Pria berperawakan kurus ini juga melanglang ke sejumlah klub tanah air. Dimulai dengan memperkuat tim ibu kota tahun 1999, sampai tahun 2003. Di Sonalia lagi-lagi sukses meraih gelar juara Liga Indonesia tahun 2001. Dan torekan 88 kali penampilan.
Umpan manjanya dahulu jadi makanan empuk bagi Bambang Pamungkas. Selain Persija, Anang juga bergabung dengan sejumlah klub Jawa Timur dimulai dari Delta Sidoarjo. Bermain hanya semusim saja ia menorehkan 27 penampilan, dan berhasil menyarankan sebuah gol. Ia sempat kembali ke Persebaya dan lagi-lagi sukses membantu klub identik warna hijau tersebut. Juara divisi utama pada tahun 2004. Anang Maruf juga mencatatkan kenangan manis bersama klub tanah kelahirannya itu, dengan mengemas 8 gol dalam 80 kali tampil di semua ajang. Gresik United menjadi pelabuhan selanjutnya dalam merintis karir, tepatnya pada 2011 hingga 2013. Lalu melanjutkan karir di Perseba Bangkalan hingga akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Anang Maruf pantas masuk dalam daftar baik sayap terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Hai, di level timnas Indonesia Anang selalu jadi pilihan utama di posisi bek sayap. Anak menjadi bagian timnas pada periode 1995 hingga 1999. Kalau menilik usianya saat itu, berarti ia terbilang masih muda ketika memutuskan tamu lagi berkostum timnas Indonesia. Itu bukanlah tanpa alasan, melalui penuturannya sendiri di laman YouTube Pinggiran Lapangan. Keputusan yang ia buat saat usianya masih 23 tahun. Karena ingin fokus bersama klub yang dibelanya. Padahal bisa dibilang tenaga Anang masih sangat dibutuhkan, di timnas saat itu, ia sendiri juga tak mengalami cedera. Bahkan Ivan Kolev yang saat itu menjadi pelatih kepala timnas, secara khusus pernah menelepon pria kelahiran 28 Mei 1976 itu. Secara langsung untuk memintanya bergabung di tim pra Piala Asia 2000. Sayang banget ya, padahal masih itu, kok nggak mau masuk timnas lagi. Namanya udah keputusan Mas Anang, ya udahlah. Ya, head by the way, bukan Mas anaknya Asantia. Menjadi pemain yang begitu bertalenta di masanya, tentu bayaran yang ia miliki tidak sedikit. Namun hal itu semua itu berubah ketika dirinya memutuskan untuk gantung sepatu. Berbagai usaha coba ia jalani. Agan tetapi Anang Maruf harus menelan pil pahit kehidupan, tak kalah investasinya di balik gagal total. Dan menguras semua tabungan miliknya hingga membuat kondisi finansialnya kian terpuruk. Tepatnya di tahun 2015 ia sempat menggegerkan media sepak bola nasional, ketika dirinya menyatakan memilih menjadi driver Gojek, demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Untung saja hal itu segera mendapat perhatian dari orang nomor 1 di Surabaya saat itu. Tri Risma Harini, Anangku ditarik menjadi staf di bidang olahraga dan prestasi di Spora Surabaya. Hai, yang bertugas mengawasi aset olahraga Pemkot Surabaya. Termasuk Stadion Gelora 10 November, yang dulu sangat akrab dengannya ketika menjadi pemain Persebaya. Rupanya simpati kepada dirinya tanya datang dari pemerintah kota Surabaya. Rekannya di PSSI Primavera Yentumena, menyarankannya untuk mengambil lisensi kepelatihan. Sebagai mantan pemain timnas Indonesia, Anang mendapatkan prioritas sesuai untuk mendapatkan lisensi kepelatihan KYT. Lompat-lompat di depannya kembali membaik. Kabar terakhir yang terdengar ia kini bergelut di dunia kepelatihan, yang mengembangkan bibit-bibit pesepak bola muda tanah air. Nah, melihat kisah seorang anak Maruf, hal ini tentu menjadi sebuah ironi di dunia sepak bola nasional. Mungkin kedepannya induk sepak bola kita lebih mensejahterakan para pemain, hai yang pernah turut berjuang demi lambang Garuda di dada. Menurut kalian nih, akankah kisah ini akan terulang kembali di pemain lainnya?